Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khotami Putra Muslim. Dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai strategi operasi barang dan jasa. Pengertian strategi operasi. Sebagai bayangan atau visi dari fungsi operasi, strategi operasi adalah perangkat pendorong atau penentu arah untuk pengambilan keputusan. Strategi operasi merupakan fungsi operasi yang menetapkan arah untuk pengambilan keputusan yang diintegrasikan dengan strategi bisnis melalui perencanaan formal, menghasilkan pola pengembalian keputusan operasi yang konsisten dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Tujuan diadakannya strategi operasi yaitu untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi yang kompetitif dibandingkan pihak pesaing. Selanjutnya yaitu model strategi operasi. Sebagai strategi fungsional yang berpedoman pada strategi bisnis, strategi operasi dapat menghasilkan suatu pola keputusan yang konsisten. Pada kota dapat kita lihat terdapat 4 komponen strategi operasi. Yang pertama yaitu misi operasi, yang kedua kemampuan khusus operasi, yang ketiga tujuan operasi, dan yang keempat adalah kebijakan operasi. Sedangkan komponen lainnya adalah komponen input atau output strategi operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada pada model strategi operasi. Yang pertama, strategi bisnis. Strategi bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tertentu bersaing. Setiap bisnis perlu menemukan dasar persaingannya sendiri berdasarkan segmen pasar dan produk tertentu yang telah diputuskan untuk dimasuki. Yang kedua, analisis eksternal dan internal. Pada analisis eksternal, tujuannya yaitu untuk melihat apa peluang dan ancaman yang ada pada lingkungan eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kompetisi, pelanggan, ekonomi, teknologi, dan kondisi sosial. Sedangkan pada analisis internal, tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internalnya, di mana faktornya yaitu ketersediaan sumber daya, kultur organisasi, keahlian dan kemampuan tenaga kerja, lokasi dan fasilitas, dan bentuk sistem pengendalian. Selanjutnya yaitu komponen utama pada model strategi operasi. Yang pertama, misi operasi. Sebuah usaha manajemen yang efektif harus mempunyai sebuah misi, sehingga dia tahu kemana arah tujuannya dan sebuah strategi, serta mengetahui bagaimana cara untuk dapat mencapai misinya tersebut. Untuk itu, setiap operasi harus memiliki misi yang dihubungkan dengan strategi bisnis dan disetujui oleh strategi fungsional lainnya. Misi operasi harus diturunkan dari strategi bisnis utama yang telah diseleksi ke unit bisnis. Komponen utama yang kedua yaitu kompetensi khusus. Semua operasi harus mempunyai kompetensi yang berbeda dari pesaingnya. Artinya, kompetensi yang berbeda adalah sesuatu yang mengoperasikan lebih baik dari yang lainnya, dan ini menjadi dasar pada sumber-sumber yang khas yang sulit untuk ditiru oleh pesaingnya. Adapun sumber daya yang khas yang dimaksud yaitu produk, fasilitas, pasar dan modal, tenaga kerja, serta teknologi. Komponen utama yang ketiga yaitu tujuan operasi. Secara umum terdapat 4 sasaran dalam operasi yaitu biaya, kualitas, pengiriman, dan fleksibilitas. Yang keempat, komponen utama yang keempat adalah kebijakan operasi. Terdapat 5 kategori dalam kebijakan operasi yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, mutu atau kualitas. Selanjutnya yaitu contoh kebijakan operasi. Pada tabel ini bisa kita lihat ada tabel tipe kebijakan, bidang kebijakan, dan pilihan strategi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada tipe kebijakan terdapat 5 bagian yaitu proses, kapasitas, persediaan, barisan kerja, dan kualitas. Pada tipe kebijakan proses, terdapat bidang kebijakan tentang proses dengan pilihan strategi membuat atau membeli. Sedangkan pada bidang kebijakan otomatisasinya,
Pilihan strategi yang dapat diambil yaitu buatan tangan atau mesin. Kemudian pada tipe kebijakan kapasitas, bidang kebijakannya yaitu ukuran fasilitas dengan strategi satu fasilitas besar atau beberapa fasilitas kecil. Pada bidang kebijakan lokasinya, pilihan strateginya yaitu dekat pasar, biaya rendah, atau luar negeri. Kemudian pada tipe kebijakan persediaan, bidang kebijakannya yaitu jumlah dengan strategi persediaan tinggi atau rendah. Kemudian pada bidang kebijakan distribusinya, pilihan strateginya gudang terpusat atau menyebar. Dan pada bidang kebijakan sistem pengawasan, pilihan strategi yang dapat digunakan yaitu ketat atau longgar. Kemudian pada tipe kebijakan barisan kerja, bidang kebijakan yang pertama spesialisasi dengan strategi tinggi atau rendah. Yang kedua sistem gaji dengan strategi intensif atau tidak. Yang ketiga staffing dengan pilihan strategi banyak atau sedikit staff. Dan pada tipe kebijakan yang terakhir yaitu kualitas, bidang kebijakan yang pertama adalah pendekatan dengan strategi pencegahan atau inspeksi. Yang kedua, bidang kebijakan pemasok dengan strategi seleksi biaya atau kualitas. Dan pada bidang kebijakan yang ketiga yaitu pelatihan, pilihan strategi yang digunakan adalah pelatihan teknis atau manajerial. Selanjutnya yaitu taktik dan hasil. Taktik harus mengikuti perkembangan strategi, di mana keputusan taktis ini pada umumnya dibagi dalam kerangka waktu yang singkat 1 atau 2 tahun. Dan dikembangkan untuk mengembangkan strategi operasi. Beberapa contoh keputusan taktis adalah pemilihan pemasok tertentu dari sekian banyak pemasok, memutuskan berapa banyak persediaan untuk suku cadang tertentu, dan memutuskan siapa yang akan disewa, menetapkan anggaran, dan memutuskan sasaran lanjutan. Kemudian hasil. Hasil ini biasanya diukur pada keadaan yang sama dengan sasaran dan digunakan untuk menentukan apakah suatu strategi dan taktik terlaksana dengan baik. Hasil operasi akan diukur dalam bentuk biaya, mutu, pengiriman, dan fleksibilitas. Jika hasilnya tidak memuaskan, maka manajemen akan mengubah setiap taktis dan strategi yang mungkin dibutuhkan. Pengukuran hasil erat hubungannya dalam putaran dan umpan balik yang tersedia dari manfaat strategi terpilih. Selanjutnya yaitu perbedaan produk dan jasa dalam mempengaruhi bagaimana keputusan operasional digunakan. Keputusan operasional yang pertama yaitu desain produk dan jasa. Pada produk, biasanya produk tersebut tampak atau nyata. Sedangkan pada jasa, produk biasanya tidak tampak atau tidak nyata. Sedangkan keputusan operasional pada kualitas, jika produk ada berbagai standar kualitas objektifnya, misalnya berfungsinya suatu produk. Sedangkan pada jasa ada berbagai standar kualitas subjektif, misalnya suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Pada produk, pelanggan tidak terlibat dalam proses desain. Sedangkan pada jasa, pelanggan terlibat secara langsung. Yang keempat, pemilihan lokasi. Pada produk, dekat bahan baku dan tenaga kerjanya. Misalnya, pabrik baja dekat dengan biji baja. Sedangkan pada jasa harus dekat dengan pelanggan, misal persewaan mobil. Yang kelima, yaitu desain tata letak. Pada produk, tata letak harus mendukung proses produksi lebih efisien. Sedangkan jasa, tata letaknya mendukung produk atau produksi. Yang keenam yaitu SDM dan desain pekerjaan. Kalau produk menekankan pada keahlian teknis, standar karyawan yang konsisten. Sedangkan pada jasa, karyawan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dan standar karyawan tergantung persyaratan pelanggannya. Yang ketujuh yaitu manajemen rantai pasokan. Jika produk, hubungan rantai pasokan penting dalam menghasilkan produk akhir. Sedangkan pada jasa, hubungan rantai pasokan tidak terlalu penting. Selanjutnya yaitu persediaan. Jika pada produk meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Sedangkan pada jasa tidak dapat disimpan, tetapi pelayanan harus dapat mengakomodasi perubahan permintaan. Yang kesembilan yaitu penjadwalan.
Pada produk, kemampuan menyediakan produk sesuai dengan tingkat produksinya. Sedangkan pada jasa, berkenaan dengan kemampuan bertemu pelanggan sesuai dengan jadwal. Yang terakhir, pemeliharaan atau perawatan. Kalau produk, pemeliharaannya bersifat pencegahan yang harus dilakukan selama produksi. Sedangkan pada jasa, pemeliharaan bersifat perbaikan dan dilakukan terhadap pelanggan. Yang terakhir yaitu strategi operasi global. Strategi operasi global dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama strategi internasional. Strategi internasional yaitu menggunakan cara ekspor atau lisensi untuk memasuki wilayah global. Yang kedua, strategi multidomestik, yaitu memiliki kewenangan terdesentralisasi dengan otonomi substansial pada masing-masing bisnis. Yang ketiga adalah strategi global, di mana strategi ini mempunyai tingkat sentralisasi tinggi melalui koordinasi dengan kantor pusat untuk mendapatkan standarisasi dan pembelajaran di antara berbagai lokasi untuk meningkatkan skala ekonominya. Yang terakhir adalah strategi transnasional, yaitu mengeksploitasi skala ekonomi dan pembelajaran seperti tekanan untuk tanggap dengan mengenal kompetensi inti yang tidak berada di negara asal tetapi ada di semua bagian organisasi. Sekian presentasi dari kelompok pertama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.